Assalamualaikum sahabat kebun, apa kabar? Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan tampilan dan karakter dari Alocasia amazonica Polly tepatnya dan Alocasia longiloba. Nah, seperti di gambar ini ya sobat kebun, ini adalah Alocasia longiloba. Kenapa disebut Alocasia longiloba? Mungkin tepatnya karena dia pertama itu daunnya bergelombang. Seperti kita lihat ya sobat kebun, ini karakter daunnya dia tidak datar tetapi bergelombang. Dan dia memiliki bentuk daun yang khas, berbentuk seperti huruf V, atau kalau sekilas kita lihat dia mirip dengan kepala kelinci ya. Untuk dahan daun Alocasia longiloba ini berwarna khas, yaitu berwarna hijau dengan tampilan daun berwarna hijau tua dan urat daun yang berwarna silver. Untuk Alocasia longiloba, urat daun tidak begitu menonjol ya sobat kebun, jadi dia terlihat samar dan melebar, sehingga kalau dilihat sekilas sih warnanya mungkin dominan silver ya. Sedangkan untuk bentuk dan ketebalan daun, longiloba ini cenderung lebih agak tipis ya sobat kebun, jadi makanya kelihatannya dia akan membentuk bergelombang. Sedangkan di pinggiran daun, meskipun dia bergelombang, dia tidak mempunyai gerigi, sehingga dia cenderung lurus. Nah, cantik sekali kan sobat kebun. Sekilas kalau kita perhatikan mirip sekali dengan huruf V ya. Ciri khas lain dari Alocasia longiloba ini adalah dia termasuk tanaman yang cepat tumbuh ya, apabila media tanam yang kita pakai sesuai dengan habitatnya. Jadi untuk media tanamnya seperti biasa, khusus tanaman Alocasia kita memilih media tanam yang mempunyai kelembapan tinggi. Nah, kelihatan kan sobat kebun ini urat daunnya. Untuk urat daun bagian tengah dia menonjol, tapi untuk kiri kanannya meskipun dia mempunyai pola menyirip, tapi dia tidak, tulang daunnya tidak begitu menonjol, jadi dia hanya memiliki pola. Tulang daun ada tapi tidak begitu menonjol ya sobat kebun. Untuk urat daun dari ujung daun sampai, maksudnya ujung atas sampai ujung bawah, itu dia cenderung menonjol ya urat tengahnya, sedangkan urat kiri kanannya dia berpola dan dominan warna silver. Untuk ciri khas lain yang perlu kita ketahui dari tanaman Alocasia longiloba, ini ada beberapa tanaman yang atau hama yang bisa menyerang tanaman Alocasia kita ya, dan itu yang perlu kita waspadai ya sobat kebun. Yang pertama yaitu kutu. Kutu tentu saja ada di media tanam dan yang bisa mengakibatkan busuk akar ataupun gosong dari daun tanaman kita. Terus kira-kira bagaimana cara pencegahannya? Tentu saja kita harus menjaga sterilisasi dari media tanam. Jadi meskipun tanaman kita sehat ya, jangan lupa secara periodik itu kita semprot dengan fungisida. Seperti di video-video saya sebelumnya sudah kami sampaikan bahwa
Penyemprotan fungisida itu sebaiknya dilakukan secara periodik di media tanam, tepatnya di sini ya sobat kebun, di batang pangkal paling bawah dari tanaman kita dan media tanamnya. Lebih baik untuk penyemprotan fungisida itu dilakukan sore hari ya sobat kebun. Seperti kita lihat tanaman Alocasia longiloba, kalau dari karakter daunnya ya, ini kalau bagian daun yang masih masuk kategori daun muda, bagian bawahnya dia akan berwarna merah marun. Sedangkan bagian bawah daun yang sudah tua itu adalah berwarna hijau. Mungkin hal ini disebabkan karena kalau ketebalan daun khusus untuk Alocasia longiloba ini tidak setebal ataupun sekeras dari tanaman Amazonica ya sobat kebun. Nah seperti ini kelihatan kan sobat kebun, bedanya warna di bawah daun antara daun tua, ini adalah daun tua berwarna hijau, dan daun yang masuk kategori muda. Nah seperti ini yang cenderung berwarna merah marun, dan kelihatan jelas ya garis tengah dari setiap pola daun Alocasia longiloba. Nah cantik sekali. Oh ya sobat kebun, untuk tanaman Alocasia meskipun dia tidak begitu menyukai sinar matahari yang terlalu terik, ada baiknya juga ya sobat kebun, andaikan tanaman kita termasuk peletakannya di indoor, jangan lupa ya untuk dijemur. Tujuan penjemuran adalah untuk fotosintesis. Tentu saja kalau fotosintesisnya lancar, insya Allah pertumbuhan dari tanaman kita pun juga progresnya akan bagus. Seperti itu ya sobat kebun. Jadi selain nutrisi tanaman yang kita berikan pada media tanam melalui proses pemupukan, tentu saja perawatan melalui penjemuran di bawah sinar matahari juga harus kita lakukan ya sobat kebun. Ada baiknya sih di pagi hari. Jadi ketika pagi hari itu tujuannya apa? Karena mataharinya tidak terlalu menyengat ya sobat kebun. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai Alocasia amazonica. Ini tepatnya adalah Alocasia amazonica molly ya sobat kebun. Berbeda dengan Alocasia longiloba tadi, untuk Alocasia amazonica ini dia memiliki pola ya, di daunnya tidak polos warna hijau. Sedangkan untuk di belakang daun, baik itu daun muda, ini termasuk daun muda ya sobat kebun, karena dia belum begitu keras. Ciri khas dari daun muda, dia otomatis belum sekeras dengan daun tua. Nah kelihatan kan sobat kebun, dia berpola di dahannya. Jadi ciri khas atau yang bisa dilihat apakah daun Alocasia tebal atau tidak itu dari belakang daunnya. Sedangkan tampilan depannya seperti kita lihat. Nah, kalau Alocasia amazonica dia mempunyai daun yang berbentuk datar. Jadi kelihatan lebih berkarakter ya sobat kebun, dan berwarna hitam kehijauan atau hijau pekat tepatnya. Sedangkan tulang daun dia menonjol
sehingga kelihatan berkarakter dan seperti tegas gitu ya sobat kebun. Secara tampilan seperti kita lihat untuk Alocasia amazonica, di setiap pinggiran daun dia juga bergelombang ya, dan juga terlihat pola berwarna silver. Sedangkan tulang pada daun dia menonjol sehingga kelihatan lebih eksotis dan gagah. Nah, dan dia lebih berwarna gelap ya sobat kebun daripada longiloba. Sedangkan untuk Alocasia sebenarnya untuk perawatannya sama saja ya sobat kebun, antara Alocasia longiloba ataupun Alocasia amazonica. Dia menyukai media tanam yang lembab. Oh ya sobat kebun, khusus untuk tanaman Alocasia kami sarankan bagusnya ditaruh di outdoor aja ya sobat kebun. Karena apa? Tanaman Alocasia ini menyukai kelembapan, apalagi kalau di musim penghujan. Jadi dia lebih cepat keluar tunasnya karena sering terkena air hujan. Oh ya sobat kebun, untuk tanaman Alocasia kita, baik itu longiloba ataupun amazonica, meskipun mereka memerlukan sinar matahari untuk fotosintesis, tapi jangan lupa ya sobat kebun, jangan terlalu dipanaskan all day. Artinya jangan seharian penuh dipanaskan, karena apa? Dia akan mengakibatkan daun terbakar dan gosong. Nah seperti ini sobat kebun, kita lihat kan perbedaan dan tampilan dari longiloba dengan amazonica. Demikian dulu ya video kali ini sobat kebun. Selamat mencoba, selamat berkebun. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.